Sadu. Selanjutnya, mari kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus berbahagia karena jurus 3 hoki, 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia di alam manusia ini. Harus berbahagia karena beruntung kenal Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga kita bisa bekerja untuk mencari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini kita sampai pada akhir Mei, Minggu tanggal 30 Mei ya. Minggu kemarin hari Rabu kita merayakan Waisak yang kebetulan pas gerhana bulan total, katanya gitu ya. Jadi pada hari ini saya ingin kembali mengulang setahun yang lalu kita mulai sampai sekarang sudah di atas 60 episode. Jadi hari ini kelihatannya ini S2 pelajarannya, Bu Susan barangkali S2. Bu Susannya sih S3, pelajarannya S2. Maka kita mulai dengan mendengarkan satu lagu yang merupakan salah satu favorit sehubungan dengan menyambut Waisak juga. Mari kita dengarkan Malam Suci Waisak. Thank you.
dukkha nirodha. Sebenarnya kita semua kepengen ya, bagaimana mengakhiri dukkha. Tapi kembali kelihatannya dibutuhkan apa ya? Kiat-kiat praktis. Gimana sih dalam keseharian ini kita melatih? Karena kelihatannya kan hapusnya penderitaan sampai pada pencerahan sempurnaan jauh di sana. Jadi bertepatan dengan Minggu Waisak ini, mari kita lihat sejenak tentang pikiran. Ibu bapak, zaman dulu kalau ada buku kenangan atau gimana itu ya, itu ada nama, terus alamat dan sebagainya. Ada yang hobi gitu ya. Kalau saya disuruh nulis hobi gitu, saya akan nulis ini, melihat pikiran. Karena ini hobi yang murah meriah, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Kita bisa melihat pikiran. Wong ada di dalam diri kita sendiri. Lalu tujuan hidup itu ya. Ada yang nulis, manusia itu cari apa tuh? Cari bahagia. Cari bahagia. Berarti bahagia itu dicari. Jauh, jauh di sana, gitu ya. Salah satu dari kisah kami di sini belajar Dhamma, cari yang namanya Dhamma ini. Itu salah satunya adalah dengan cara diskusi Dhamma. Bante Joti itu langganan yang selalu ditubruk, Bante, diskusi Dhamma Bante. Dan kalau diskusi dengan Bante Joti itu enak sekali karena pertanyaan-pertanyaan apapun boleh, yang aneh-aneh juga boleh juga gitu ya. Jadi waktu kita ngeributin dengan cari bahagia itu, tujuannya bahagia. Bante Joti dengan tenang, dengan senyumnya yang khas itu ngomongnya, sebenarnya kita ini selama hidup ini harus mengurangi penderitaan. Bukan cari bahagia, tapi mengurangi penderitaan. Salah satu yang merupakan perbedaan menyolok adalah kita ini kalau ngeributin bahagia itu rasanya, pengetahuan kita tuh ngomongnya gitu ya, di luar diri, ada di luar sana. Sementara kalau mengurangi derita itu kita utek-uteknya di dalam diri, jadi lebih gampang. Itu sebabnya Bante Joti itu banyak mencerahkan saya, karena khasnya prakteknya itu benar-benar gampang dilakukan. Nah, kita mulai dengan namanya juga penderitaan itu ada di pikiran. Salah satu pedoman pertama yang harus kita ketahui adalah pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta dari semua tindakan. Jadi kalau kita lihat apapun yang kita lakukan, kita kan punya PUF ya, pikiran, ucapan, dan fisik. Maka semuanya itu berasal dari pikiran. Maka kalau kita hati-hati dengan pikiran, otomatis ucapan dan tindakan fisik kita selamat. Maka dikatakan, bila dengan pikiran yang baik manusia itu berbicara atau bertindak, maka kebahagiaan akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang mengikuti badan. Jadi dengan kita mengurangi penderitaan, itu menata pikiran, akibatnya dapat kebahagiaan. Jadi nggak usah dicari, dia akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang mengikuti badan. Nggak akan bayang-bayang itu pindah-pindah ke sana sini ya. Ya badannya ada di mana? Di sana juga.
Sebaliknya, kalau pikiran ini kita biarkan turun, maka kita dapat apa? Bila dengan pikiran jahat manusia berbicara atau bertindak, maka penderitaan akan mengikuti bagaikan roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Itu otomatis begitu. Jadi ini resep yang harus kita pahami sebelum kita melangkah lebih jauh tentang melihat pikiran. Next, banyak orang yang menderita karena katanya aku kesepian. Ini pasti orang-orang yang tidak punya hobi melihat pikiran. Karena kalau kita ini punya hobi melihat pikiran, maka yang kita temuin itu sebenarnya bukan kesepian, tapi keramaian. Kenapa? Pikiran itu, ya, kalau menurut fisika, itu 1 detik pikiran itu bergetarnya itu 10⁻22. Jadinya 1, 0-nya 22. Itu kayak apa cepatnya? Dari sekian banyak itu buah pikir yang muncul-muncul kayak apa? Maka kalau kita ini menyadari bahwa sebenarnya kita tidak pernah sendiri, nggak pernah sepi, itu karena kita lihat bahwa aku punya sahabat. Aku punya musuh. Itu tergantung dari tadi. Kalau pikiran kita baik, terkendali, terlatih, maka kita punya sahabat yang terbaik. Bukan sahabat asal sahabat, tapi sahabat yang luar biasa. Sebaliknya, kalau pikiran kita tidak terlatih, tidak terkendali, maka kita selalu punya musuh. Dan bukan musuh sembarang musuh, musuh terburuk. Jadi jangan kita ngomong, aku kesepian ya, aku tuh keramaian. Itu sebabnya kita meditasi supaya lerem, gak terlalu ramai di dalam pikiran. Next. Nah, tadi kita sampai pada pandangan bahwa aku ini pengen cari kebahagiaan. Logika dari kalimat yang bahasanya sebenarnya salah itu, karena kita tidak bisa mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu ada di pikiran, begitu juga penderitaan itu ada di pikiran. Maka ada kalimat, saya bahagia kalau bersyarat gitu. Kalau orang tua ini saya ngadakan riset kecil-kecilan gitu ya. Saya bahagia kalau anak saya bangun pagi lipat selimut, tuh saya bahagia. Nah ibu, wah saya bahagia kalau pasangan saya itu mau mengerti saya. Nah, kalau ibu, iya saya bahagia kalau orang tua saya memperhatikan saya. Nah kalau kamu, saya bahagia kalau uang saya banyak. Saya bahagia kalau nggak harus pindah-pindah kontrakan. Kalau utang saya lunas, kalau punya rumah sendiri, kalau saya didengar, kalau punya me time, kalau mertua nggak ikut campur urusan mendidik anak, kalau kerjaan mapan rampung beres, kalau rumah bersih, kalau bos saya nggak motong gaji, kalau mendengar kicau burung di pagi hari, kalau semua keluarga sehat, kalau anak saya mau membantu nyapu dan ngepel, kalau bisa piknik, kalau internet gak ngadat, kalau saya diberi HP yang canggih, kalau pasta gigi dipencet dari bawah, kalau handuk digantung dalam kondisi rapi, kalau pakaian kotor tiba-tiba sudah dicuci dan disetrika. Itu yang ada di sini senyum-senyum karena dia yang punya beberapa usul tentang saya bahagia kalau. Ibu bapak, ini sebenarnya kalau kita baca gini, kita senyum sendiri. Karena apa? Karena kita sebenarnya ikut di dalam kelompok ini. Saya bahagia kalau seandainya kita itu pola pikirnya seperti itu, hasilnya sudah pasti tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena tergantung dari faktor luar. Jadi kalau faktor luar tidak cocok sama mau saya tidak bahagia. Padahal happy itu, bahagia itu adanya di pikiran. Jadi kalau mau happy, ya happy aja. Di sini dan kini. Here and now. Salah satu dari lagunya Bante Giri yang sampai saya hafalkan adalah di mana sang nafsu
lenyap, di sana bahagia. Wah, ciamik ya. Jadi begitu nafsu kita lenyap, muncul kebahagiaan di pikiran. Bahagia atau derita itu adanya di pikiran, bukan di luar diri. Di syaratnya atau faktornya ada penyebabnya. Enggak, penyebabnya ada tadi loh. Di mana sang nafsu lenyap, di sana bahagia. Jadi kalau kita ngerti sebenarnya pikiran tuh kayak gini, muncul satu istilah bahasa-bahasa yang kita ganti. Kowe bahagialah. Jawabannya apa? Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia, kan gitu. Karena pikiran tuh muncul lenyap, nafsu tuh muncul lenyap. Jadi kadang-kadang happy, kadang-kadang tidak happy. Maka kalau orang kepenginnya happy sepanjang masa, itu orang yang belum kenal anicca, belum kenal bahwa tidak ada yang kekal, bahwa happy pun lenyap, bahwa duka pun lenyap. Ini kalau kita sudah mulai paham, kita bisa lerem gitu ya. Jadi enggak, wah kalau happy kayak orang gila, walau sedih kayak orang gila juga. Tapi sudah mulai agak stabil. Nah, pandangan yang benar gimana? Kita kan seringkali mungkin tiba-tiba merasa, aku tidak bahagia, aku segala macam. Kebenaran yang kita harus pegang nomor satu, kita nih harus tahu, kita harus sadar bahwa ada penderitaan. Jangan ngomong saya menderita, saya marah, saya tersinggung. Kalimat yang kita pakai dan itu aduh terbiasa banget ya. Wah aku jengkel aku. Wah aku yang nesu lah ya. Yang benar apa? Ada kemarahan di pikiran. Jadi yang terjadi bukan saya marah, tapi ada kemarahan di pikiran. Kenapa? Kok tahu gimana? Karena ketenang seimbangan hilang di pikiran. Kalau kita ini sering lihat pikiran, kita tahu bedanya tenang seimbang yang menimbulkan satu lerem, happy, tenang. Dibandingin dengan ini pikiranku sudah kehilangan ketenang seimbangan. Maka kita sadari, kita lihat bahwa begitu tenang seimbang kita ini hilang, pikiran sudah warnanya berubah. Kemudian ucapan kita terpengaruh, kondisi fisik, tindakan fisik juga terpengaruh. Itu sebabnya kenapa alangkah baiknya kita ini punya hobi melihat pikiran. Karena begitu ada 10 detik, melihat pikiran dengan cara gimana? Melihat jembatannya, karena pikiran kita tidak konkret ya, kan abstrak. Jadi kita melihat pikiran itu lewat jembatan yang ada dalam yang konkret, yaitu apa? Fisik kita. Jembatan antara fisik dan pikiran itu ada di dua hal, yaitu nafas atau sensasi rasanya tubuh. Itu jembatannya. Maka kalau kita punya waktu, nggak usah ngeributin apa-apa, kembali aja ke nafas. Di titik itu nafas kita tenang apa enggak? Kalau enggak berarti pikiran kita juga enggak tenang. Kalau pikiran tenang, ini pikiran saya malas, berarti ya kondisinya seperti itu. Begitu pikiran kehilangan ketenang seimbangan, kita bisa lihat bahwa pikiran itu sudah gigit gitu ya, kehilangan lega, kehilangan luas, tidak lagi longgar, tidak lagi lerem, tidak lagi legowo. Kenapa? Karena pikiran itu berubah menjadi gelap, sumpek, kalut, ruwet, sesek, tegang, siap meledak, gampang ngegas, muntap, senggol bacok, dan keluhuran jadi hilang. Begitu pikiran kehilangan ketenangan seimbangan, ucapan juga berubah. Ketus, kasar, pemilihan katanya juga lain, volumenya sudah mungkin nyantlap, bentak-bentak, perbendaran katanya bisa
kebun binatang. Fisik ya, PUF. Wajah khususnya bisa kita lihat gampang berkaca gitu ya, kayak setan atau nenek sihir. Kalau kita jalan gerakannya juga kasar, terputus-putus, kaku, berat. Apa yang terjadi adalah begitu pikiran ini sebagai sumbernya ya, sehingga kalau kita ngeributin dengan ucapan dan fisik itu seperti air yang mengalir kotor, mau diapa-apakan nggak bisa kalau kita nggak utek-utek beresin pikiran ini. Begitu pikiran kehilangan ketenang seimbangannya, maka sebenarnya ada ketegangan di pikiran. Dan ini sebelum meledak itu diperkuat miliaran kali dan akhirnya meledak terwujud secara ucapan dan fisik. Ini teorinya. Nggak gampang kita nanganin ucapan, nggak gampang kita nanganin tindakan fisik. Kalau sudah meledaknya terjadi. Karena itu sebenarnya sampai kita meledak itu sudah di ting dong itu. Bagaimana bisa? Nah, kita lihat teorinya. Kalau kita ini kehilangan ketenang seimbangan karena kita suka, seneng sebenarnya ya, itu juga ketegangan, lobanya sudah nyantlap ini, udah mencekam, maka ketenang seimbangan itu sebenarnya juga hilang. Itu sebabnya kewaspadaan dan kesadaran kedodoran. Jangan dianggap kalau kita lulus ujian, seneng ya, terus kita wah, yes, bisa-bisa kita kecelakaan. Banyak kali kalau di Klaten itu sampai ada omongan, wah, anak lulus ujian sudah anak reng. Oh, itu kaos itu udah disemprotin pilok situ. Lulus ujian aja senang, itu mungkin biasanya nggak lulus gitu ya. Jadi akibatnya kecelakaan lalu lintas, waduh itu sering terjadi. Jadi kalau dengar gitu tuh sampai sudah orang ngomong, alah biasa. Gitu ya. Nyabrang jalan, gara-gara mau ketemu sama si A di seberang jalan, nggak lihat kiri kanan, luah ketabrak. Pesta gila-gilaan, seks bebas, narkoba, wah pamer ini itu. Ini sebenarnya bukan ngomong aku seneng banget, bukan. Ini penderitaan karena tenang seimbangnya hilang. Begitu juga kalau kita tidak suka, menyebabkan benci, ya dosa itu. Sama saja, kita sebenarnya juga kehilangan tenang seimbang. Itu sebabnya kita lalu marah, ucapan ngawur, relasi menjauh, hoki hilang, terjadi perkelahian, pembunuhan, sampai kriminalitas. Itu semua sumbernya dari pikiran. Yang nomor 3, mari kita sadari bahwa aku menderita atau aku bahagia. Kalau menderita itu salah kita sendiri, kalau bahagia itu ya benar kita sendiri. Kalau kita menderita itu yang bikin kita sendiri. Jangan nyalain orang lain. Berapa banyak kalau kita sebagai orang tua itu ngomongnya gini, nek ora gawe wong nesu kok ora iso to ya. Kalau nggak bikin orang marah kok nggak bisa. Kok seneng ya gawe mamah marah ya. Sering ya kita dengar gitu ya. Jadi yang bikin aku marah itu kamu. Lalu kalau saya cerita sama ortu, lah coba toh anakku, oh ini bangun tidur suruh selimut dilipat aja nggak bisa. Alah dek, Mbak Yu, mending anak saya itu kalau bangun tidur tuh selimutnya dibuang gitu loh. Oh ngono toh, terus saya tidak begitu menderita karena ada yang lebih menderita. Berapa banyak kita ngalami kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita ngomong-ngomong itu menguatkan satu pandangan bahwa marah itu benar dan marah itu wajar dan marah itu sudah seharusnya.
Jadi nek saya ngomong keras, ya itu ya memang ya bocah iku kudu di ngono. Padahal yang benar itu ngomong keras tapi tidak marah. Mau ngomong dengan marah itu nggak oke. Tapi kalau ngomong keras karena anaknya bandel, ya itu oke. Tapi kalau saya sampai ngamuk itu ya, marah sehingga saya nggak bahagia, itu nggak oke. Salah satu manfaat dari teori ini itu saya manfaatkan mengajar kuliah ya, memberi kuliah. Saya misalnya aja semester lalu ini mahasiswa saya tuh 156. Tapi agak berbeda karena online. Tapi seandainya itu ketemu, itu kalau saya ngomong get out, karena anaknya nggak beres misalnya, keluar. Itu kalau saya ngomong dengan marah, saya sudah mati dulu. Karena selalu saja ada yang nggak beres di dalam kelas. Jadi saya awet hidup itu karena saya ngomong keras, tapi saya nggak marah. Selamatlah, untung kenal teori ini bahwa kalau sampai saya ini menderita gara-gara mahasiswa saya nggak beres, itu salah saya sendiri. Nah yang menarik, kalau kita lihat apalagi ini kalau Bu Susan memberi analisa gitu ya, analisis, itu kan kadang-kadang ada yang ngisi kuesioner gitu ya, untuk melihat bagaimana situasi di dalam keluarga. Kadang-kadang ada pertanyaan gini, mama saya suka titik-titik gitu. Asumsinya mamahnya yang bikin ini misalnya saja, itu mama saya suka es krim misalnya gitu, mama saya suka kamar bersih misalnya gitu. Tapi enggak, anak ini nulisnya gini, mama saya suka marah-marah. Lah waktu mamahnya itu kebetulan saya kenal, dia cerita, Cilan, celaka banget toh. Anak saya kan minta, anaknya tuh seneng belajar. Mah, bedain mah. Ya wes ini, bikinin soal mah. Ya udah, tak bikinin soal. Itu dibikinkan kayak kuesioner. Wong dia juga seorang guru, jadinya ya pertanyaannya mutu gitu. Kan saya pengen ngerti perasaannya dia sama saya. Dia tahu enggak? Saya kan tahu sukanya dia apa. Jadi saya tulis, mama saya suka gitu. Ternyata nulisannya marah-marah. Jadi ternyata yang dipegang anak itu adalah sesuatu yang negatif. Merupakan salah satu dari introspeksi yang harus dilakukan. Gitu ya. Hal lain yang harus kita pegang adalah semua yang terjadi itu sebenarnya netral. Cuman peristiwa gitu. Cuman kejadian. Cuman satu titik-titik dari yang titik-titik miliaran titik yang membentuk jalur kehidupan. Tapi salah kita sendiri merespon dengan suka dan tidak suka. Yang suka dicaplok oleh loba kecanduan, yang tidak suka dicaplok jadi dosa, kebencian, dendam. Nah, kalau saya bilang hobi kita menderita, itu karena kita ini milihnya bukan merespon dengan tenang seimbang, tapi kita merespon dengan suka tidak suka. Gitu ya. Padahal ada loh pilihan lain supaya kita bahagia terbentuk. Caranya gimana? Nomor satu tadi, sering melihat pikiran. Saya sudah nyuruh tadi dipelendungkan eko ya. Kalau kita punya balon, pertamanya kita ada sesuatu yang menyebabkan pikiran kita ini mulai dipenuhi dengan sesuatu. Misalnya kemarahan itu biasanya dimulai dari tidak suka. Gitu ya. Kok kayak ngono toh?
lama-lama jadi, Mbak jangan gitu, kebencian. Ini sebenarnya sudah dipelendungkan lagi jadi lebih besar. Pertamanya cuman ngomong bentak, tapi bisa terus saya koplok, dia sudah jadi lebih besar. Jadi yang permula dari pikiran terus teng dong menjadi lebih besar, bisa terwujud dalam apa? Ucapan deng dong lebih besar, bisa jadi dalam tindakan. Itu sebabnya ada orang yang misalnya saja makan tidak suka terus apa? Panganan enggak apa gitu ya. Sudah langsung jebret. Kalau dia banyak masalah, itu meja bisa dibanting. Betul ya? Seperti ini. Jadi sudah meledak dalam, mau saya enggak bisa. Ada ngeri-ngeri gitu ya. Dia meletus dalam ucapan, meletus dalam fisik. Rp1.000 hilang. Kini hilang Rp1.000. Tapi itulah letusan yang membuat kita ini tidak lagi bisa menguasai emosi kita. Tidak lagi bisa menguasai ketenangseimbangan pikiran kita. Maka mari kita lihat. Tolong. Kok enggak bisa? Mohon maaf. Nah, mari kita melihat pikiran. Ini sudah saya terangkan, itu Lisa ngomongnya tanggal 7 sama tanggal 14. Ini saya ulang ya. Pikiran itu bekerjanya kayak gini bagi orang yang mungkin belum banyak kenal. Seperti kalau komputer itu kan di enter gitu jalan, tek. Tapi kalau pikiran ini kerjanya cepet banget, tanpa di enter kita nggak usah gini dia langsung jerut gitu. Nah, waktu pertama kita melihat sesuatu, ya, apa tuh ini loh, mata melihat. Pertamanya itu bukan ngomong bunga. Pertamanya itu kita ngomong, apa itu? Kita melihat warna. Warna itu membuat kita melihat bentuk. Tapi winyana yang nomor 1 tadi, itu masih cuman mengkognisi, memahami adanya kontak antara indera dengan objeknya. Winyana, kesadaran murni. Ya. Terus step yang kedua itu sanya. Sanya ini merekognisi, mengenali kembali. Jadi kalau tadi cuman cerk ya. Kalau ini sudah mengevaluasi. Jadi kalau saya lihat, ini apa? Itu ada Nana. Nana lihat ini. Terus ngomongnya, evaluasinya tidak bagus. Kenapa? Mengingatkan saya sama Bala Silan. Waktu Bala mati itu kan kita semua kan ngasih kembang. Lah, kembang yang saya petik di kebun itu kan itu kembangnya terus saya tancapkan di kuburannya Bala. Ada satu ingatan yang tidak bagus. Begitu sanyanya ingatan ini bekerja, enter ketiga itu the feeling part of the mind, bagian pikiran yang merasakan. Yang pertama tadi kan the cognizing part of the mind, bagian pikiran yang mengkognisi, melihat, memahami adanya kontak antara indera dan objeknya. Yang kedua itu the recognizing part of the mind, bagian pikiran yang mengenali kembali, dan ini ada lanjutannya yaitu good, not good, neutral, tergantung dari pengalaman lampau. Enter yang ketiga, nomor 3 itu wedana.
itu menimbulkan rasa di tubuh. Langsung Nana kehilangan tenang seimbangan, langsung. Kenapa? Nggak enak rasanya. Ingatan ini membuat kita gelisah. Ya. Ketiga, memperoleh pengaruh dari yang kedua, menjadi sensasinya tidak menyenangkan. Dan ini jebret yang keempat, sangkara menimbulkan buah pikiran. Aku sedih. Harusnya ada kesedihan di pikiran. Tapi kita ngomongnya aku sedih. Itu sebabnya langsung kita dikuasai kesedihan. Kita bukan lagi winyana kita, kesadaran murni kita kuat, tapi hancur, diserut, disedot oleh sangkara. Sebaliknya saya, ini apa? Cilan itu apa yo? Saya ketawa. Kenapa? Karena pada waktu saya melihat ini, cognizing part, yang kedua saya merekognisi, melihat ke dalam ingatan. Saya ingat ketika saya dulu juara ikebana itu loh, nah, aku dulu kan juara ikebana, merangkai bunga. Itu aku pakai itu dua, ya persis itu dua itu, dan aku menang nah. Ikebana aku memang bagus sekali. Kita sama-sama lihat ini. Nana gini, saya gini. Apa yang terjadi waktu saya ingatan saya ini ikebana juara 1? Ini saya labeli dengan bagus. Wedana menyenangkan. Sangkara happy. Nah, coba kita lihat teorinya, ya, kita belajar teorinya. Tadi yang enter pertama itu kesadaran murni. Semua orang sama, itu yang di atas panah itu. Semua orang sama, lihatnya ya ini. Kalau matanya masih oke, ya lihatnya ini. Fungsinya apa? Winyana itu bagian pertama pikiran yang bekerja, mengkognisi, melihat, mengetahui apa adanya, karena cuman urusannya paham, ada indera kontak dengan objeknya. Maka sifatnya itu masih benar, masih murni. Secara karma masih nol, tidak menghasilkan buah. Ini sebabnya winyana itu kita sebut sebagai kebenaran mutlak yang sebelah kanan tuh. Yang sebelah kiri masih kita katakan benar-benar benar. Tapi begitu masuk ke yang nomor 2, kesannya tadi ya, Nana sudah lain. Nana melihatnya ini sudah masuk ke dalam rekognisi, mengenali, memahami sesuai yang sudah diketahui, bercampur dengan pengalaman lampau. Itu sebabnya sifatnya tidak benar-benar benar, tidak murni lagi, sudah tercampur. Itu sebabnya kalau saya ketemu sama Nana, Piana, api yo, oh no api, kok ora api gitu. Jadi kita bisa tengkar karena nggak sama. Ya kenapa? Ya memang lihatnya nggak sama karena sudah masuk di sanya. Nah, secara karma ini masih nol, tidak menghasilkan buah. Cuman bedanya di sini. Kalau yang nomor 2 ini sudah mengevaluasi, dilabelin bagus, tidak bagus, netral. Kalau tadi di contoh saya, Nana tidak bagus karena ingatannya sama bala yang mati waktu itu ditancepin di kuburannya. Tapi kalau saya, oh bagus, saya ikebana nomor juara 1. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Enter yang ketiga, ini merasakan tapi bukan emosi. Jadi perasaannya itu masih rasa yang terdapat di tubuh, sensasi tubuhnya, bukan emosi.
Nah, ini sebabnya kalau kita ini meditasi, mau lihat pikiran, caranya gimana? Melihat wedana. Menjembatani materi dan batin. Apa yang terjadi di pikiran terwujud di tubuh. Contohnya gimana? Kalau Nana tadi lihatnya tidak menyenangkan, maka rasa fisiknya, rasa batinnya pun itu tidak menyenangkan. Makanya Nana langsung, yuk, jangan mulai. Ya cepat-cepat pulang. Kenapa? Saya lihat itu kok rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Sifatnya tidak murni lagi. Karena apa? Karena sudah terpengaruh oleh bagus, tidak bagus, netral. Tapi sampai di wedana ini masih karmanya 0. Tidak menghasilkan buah. Muncul begitu saja. Belum ada aneh-anehnya reaksi. Kalau sudah enter yang keempat ini, sangkara, itu sudah the reacting part of the mind. Fungsinya bereaksi terhadap sanya dan wedana. Nah, sangkara ini apa? Sangkara itu apa yang kita pikirkan loh. Jadi bukan pikirannya itu inderanya. Tapi objeknya, isinya pikiran itu adalah buah pikir. Itu bentuk-bentuk pikiran. Itu emosi. Bukan perasaan wedana. Jadi beda ya. Bagi saya ini luar biasa mencerahkan karena dulu saya pikir tuh perasaan itu tuh saya merasa sedih, saya merasa jengkel. Dulu saya mikir gitu. Ternyata salah. Itu bukan perasaan. Kalau dalam meditasi perasaan itu wedana. Cuma ada 3, menyenangkan, tidak menyenangkan, netral. Tapi begitu ini sudah menjadi sangkara, menjadi reaksi terhadap wedana dan sanya, maka terjadilah satu karma. Apa karmanya? Nyaplok yang menyenangkan dengan loba, nyaplok yang tidak menyenangkan dengan dosa. Itu sebabnya karma yang terjadi itu pada waktu enter keempat terjadi. Sifatnya gimana sangkara itu? Liar, tidak terbatas, gila, berlipat ganda, sama sekali tidak benar. Kalau kita sekarang banyak bertengkar, banyak bermusuhan, itu sebenarnya hanya karena hal yang sama-sama tidak benar total. Benarnya sendiri-sendiri. Aku ya bener. Awang aku ndelok iki sedih tenan kok. Kan gitu. Kenapa? Balai nyenengke banget kok. Itu bala itu sampai sekarang nggak ada loh anjing yang seperti dia. Kalau aku datang digonggongin gitu, yang lain cuma goblok. Bala tuh pinter, itu bisa gitu itu. Jadi ya aku ya bener, wong indahnya kayak gitu ya. Kalau kamu kok nggak suka toh nah, kamu mau yo antik tenan no. Saya ya bener wong, saya ingatan saya ikebana saya dapat juara 1. Jadi kita sama-sama benar tapi benar sebagian. Nah sampai situ dulu kelihatannya udah mulai ngerti ya bahwa ternyata kita ini tiba-tiba sudah di enter keempat. Bukannya berhenti di yang ketiga. Memahami sampai situ sebelum karma bergulir. Nah sekarang kalau kita ini terbiasa melihat pikiran di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja, ternyata kita ini terpontang-panting oleh buah pikir, itu memang benar-benar terpola, ya. Meskipun kelihatannya tanpa pola, gila, liar, licin, tanpa pola, bukan aku melompat-lompat punya alurnya sendiri. Tapi kalau kita sudah terbiasa lihat, kita bisa lihat, oh ternyata terpola. Apa itu polanya? Lompatan buah pikir itu cuman
kedua, ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi ternyata kita ini memang kedodoran karena pikiran liar ini tidak terkendali, tidak terbiasa dikendalikan, tidak biasa dilatih. Apa yang masa kini yang sebenarnya nyata itu malah kita buang, dianggap tidak penting. Yang dianggap penting itu yang masa lalu dan masa depan yang sama-sama tidak nyata. Yang satu tidak nyata, wong sudah berlalu. Yang masa depan tidak nyata, wong belum terjadi. Bener apa enggak? Kalau yang sudah biasa meditasi ngerti, iya, pikirannya lunga kono. Bukan pikirannya, buah pikirnya lunga kono. Pikirannya tetap di situ, wong itu cuman indera. Nah, kita lihat, oh ternyata polanya kita ketahuan. Dengan meditasi kita bisa megang polanya pikiran. Apa itu? Sesuatu yang tidak nyata karena sudah berlalu itu biasanya menimbulkan apa? Kita menyesali. Oh, tono ada ben kaya aku ngono, harusnya kan enggak gitu. Yang sudah terjadi ya tapi aku dunia enggak gitu. Kita digigit oleh masa lalu. Kita melekati hal-hal yang sebenarnya enggak perlu dilekati, wong enggak bisa dilekati. Satu hal yang ibaratnya itu kan sudah mati, sudah lalu kan sudah mati. Tapi kita suka gitu loh. Kita bawa jenazah, kita bawa peti mati. Apalagi kalau Chinese itu peti matinya apa namanya? Gede tuh. Yang ratusan juta rupiah loh. Raja-raja tuh. Panswi apa? Sembuh. Gua itu beratnya setengah mati. Dan itu kita bawa itu. Kemana-mana kita seret-seret. Makanya kita menderita. Lalu hal-hal yang sudah berlalu itu kita analisis bukan untuk ke depan, bukan, tapi analisis untuk memberi penderitaan bagi saya, membesar-besarkan. Ya tono, kalau itu kebaikanku, oh tono aku kan hebat sekali, dibesar-besarkan, atau mengecil-ngecilkan. Kalau kebaikannya orang lain, alah mana gitu aja. Kalau kesalahanku yang besar, alah ngono diurusin, ya. Sakit hati saya itu Nana kurang ajar ngomong sama aku, Cilan ini memang anjing. Dia ngomong satu kali, tapi saya rewind terus. Oh tadi coba Nana ngomong aku anjing, sama-sama ngomong aku anjing, ngomong gini. Jadi saya mengulang 1000 kali, padahal Nana cuma ngomong satu kali. Lalu saya ngomong, ada Adi ngomong, nah ngomong Cilan ini jangan ngomong anjing gitu, ya kucing apa gimana. Nananya domblang. Apa toh? Saya nggak ngomong gitu. Bisa nggak terjadi? Konyol banget toh. Yang ngomong itu sudah nggak ingat. Tapi saya 1000 kali saya bikin jadi gede. Dari gini menjadi gini. Kan gitu. Goblok nggak? Ya goblok. Memang kita ini goblok. Kenapa? Karena kita bawa peti mati ini loh, kemana-mana kita bawa. Maka ada sakit hati yang kita beri pupuk, kemarahan yang kita jaga terus jangan sampai hilang. Itu ganjelan, jangan sampai. Makanya kalau bulan ini ada minal aidin wal faizin 00 ya, itu bagus ya. Tapi kalau 00-nya cuma setahun sekali, berarti saya ganjelan kemarahan sakit hatinya itu sudah saya bawa setahun. Artinya apa? Saya bawa peti mati ini selama setahun. Berat enggak? Berat. Buat ditinggal, emoh. Tapi berat, berat banget ya. Buat dibuang, emoh. Itu loh, karena kita melekat pada apa yang sudah mati. Goblok mana? Ada yang ngomong gini, kalau dendam. 7 turunan enggak akan aku lupakan. Ini goblok banget. Kita memang enggak akan bisa melupakan hal yang sudah terjadi. Ada desainnya di kotak pikiran, tapi ganjelan sakitnya ini kan bisa kita urai. Seperti tadi kita juga bisa meletuskan balon itu bukan dengan ucapan dan fisik yang meledak, tapi kita gembosin sehingga tidak lagi mengganggu ketenang seimbangan kita. Begitu juga tadi kita lihat pikiran jebret ke masa depan. Ini kan juga maya,
tidak nyata, wong belum terjadi. Dalam bentuk apa? Wah, rencana-rencana. Besok kalau anu toh nah, aku punya duit toh nah, itu akan aku investkan terus wah ayo ya so. Nah, duitnya mana sih? Aku belum punya. Lah kan goblok banget toh. Tapi kita seneng ngomong-ngomong berandai-andai. Buat apa? Oh iya seneng aja. Ini loh, saya seneng pada hal yang sebenarnya menyebabkan penderitaan. Kenapa? Karena pikiran itu sebenarnya terganggu dengan suka. Terganggu dengan mbak suka. Khawatir kok gek ngene nah, gek. Nanti kalau aku mau bikin, aku pengen bikin anu nah, apa? Kolam renang nah. Wah, sudah berani. Ya, tapi nanti kalau ada anak kecegur nah, gek terus mati gek piye aku. Lagi piye tadi? Kekhawatiran yang sebenarnya enggak ada. Tapi sudah dibayang-bayangkan rasa takut, rasa tegang, rasa khawatir, impian-impian yang yes gitu. Padahal kita lupa, sementara kita berandai-andai kayak gitu itu, life happens when we are busy making plans. Hidup ini sudah berlanjut, berapa detik, berapa menit sudah berlanjut tanpa kita tahu, kita mengalami karena kita nggak ada di situ. Kesadaran kita kedodoran, kewaspadaan kita hancur. Lah kalau umpamanya kehidupan terjadi ketika kita sibuk membuat perencanaan. Lah kalau gitu kita nggak boleh merencanakan, itu yang goblok. Tentu saja kita harus punya perencanaan. Tetapi basisnya itu harus pada kenyataan masa kini. Sekarang ini kita punya apa? Nah, karena kita sekarang gini, ada kemungkinan kita harus meningkatkan usaha supaya besok kita bisa gini-gini. Itu bener. Kalau gitu kita nggak boleh ngurusin masa lalu, itu ya goblok. Kenapa? Karena masa lalu itu bisa membuat masa kini ini baik. Nah, dulu tuh Tono aku kan membuat kesalahan gitu. Kamu juga membuat kesalahan. Kita belajar dari situ, jangan sampai Tono kedepannya tuh kita ngalamin lagi. Itu namanya bijaksana. Kenapa? Belajar dari masa lalu sehingga masa kini lebih baik. Begitu juga kita nata masa kini supaya masa depan lebih baik, tetapi selalu beranjak dari yang nyata ini. Nah, kalau kita ini terbiasa ngumplang sana, ngumplang ke sana sehingga masa kini tidak kita awasi, tidak kita waspadai, tidak kita sadari, maka benar-benar betul kalau kita ngomong memang hobi kita ini menderita. Karena kalau kita di masa kini itu semangat tuh lebih gampang terbaca. Kita sadar, kita waspada itu lebih bisa kita pastikan. Karena nyatanya nyata, ya ini. Tenane tenan, sungguhnya sungguh, ya ini. Mengenai besok gimana? Wah, itu semoga kita usahakan ke sana memang yang baik-baik. Tapi sekarang ini kita harus baik duluan. Masa lalu berharga sekali, bermanfaat sekali. Karena kita bisa belajar dari masa lalu sehingga kita masa kini terbebas dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Masa kini kita bisa mengerti yang baik-baik dari masa lalu harus kita kembangkan. Menuju 4 usaha benar. Yang baik-baik kembangkan, yang belum baik ayo kita bangkitkan. Yang buruk-buruk kita buang, yang buruk-buruk kita belum punya, awas jangan sampai kita lakukan itu. Jadi kalau orang pinter itu belajar dari kesalahan. Orang goblok kesalahan ya tetap salah terus, nggak belajar. Tapi orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Nggak perlu dia jatuh sendiri untuk merasakan sakit. Jadi kita ngerti buah pikir itu melompat, bolanya ketahuan ya sekarang ya, melompat ke dua masa lalu dan masa depan. Kita goblok tidak berada di masa kini, hidup di masa kini. Itu toh, enggak. Lompatan buah pikir itu juga pergi ke yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ayo, kalau ditanya, sekarang ini tengahnya itu kan netral.
Tapi coba kita pas meditasi, mesti kita larinya itu pada yang menyenangkan atau pada yang tidak menyenangkan. Ini ketahuan pola pikir ini kalau kita suka meditasi, kita ngerti, oh ayo iki. Pikiran pergi ke sana yang menyenangkan. Terus kita ngerti juga bahwa sifatnya pikiran, nyaploknya itu dengan buah pikir yang semakin lama semakin gila tuh itu mau sebanyak-banyaknya. Terjadilah padaku menurut kehendakku. Terjadilah padaku yang aku suka. Memunculkan satu kebiasaan serakah, tamak, egois. Dan begitu ini bergulir, langsung dari suka tidak suka menimbulkan sangkara baru. Makanya itu jadi dari sini menuju sini, langsung gede dan menjadi kebiasaan, menjadi watak, menjadi nasib. Satu contoh yang konyol, kalau kita terbiasa serakah, maka bahasa kita juga mau dua tangan. Ya, ada orang yang mau mati tenggelam gitu, dia sudah mau mati itu, wah airnya bosok banget, mau ditulungin toh, give me your hand, berikan aku tanganmu, berikan tanganmu, dia tidak mau. Berikan tanganmu, banjir, berikan tanganmu, nggak mau. Ada orang satu yang bijaksana, dia ngomong, kamu sih tujuanmu mau nolong, iya kasihan toh, mau nolong bener, ya jangan gitu. Lah gimana? Ambil tanganku, take my hand, ambil tanganku. Oh dia ngambil, kenapa? Orangnya tak biasa ambil, ndak mau kasih. Give me your hand, berikan padaku tanganmu, berikan tanganmu, mau mendingan mati aku karena mencengkeram di sini. Tapi begitu ambil tanganku, ambil, selamatlah orang itu. Orang bijaksana nih ngerti. Jadi kadang-kadang kita nih ya konyol gitu tuh, sudah mau mati, masih melekati gara-gara apa? Memang serakah itu terbiasa seperti itu. Bagaimana dengan yang tidak menyenangkan? Nggak suka. Nantinya menjadi marah, benci, permusuhan, pembunuhan bisa terjadi. Ini pokoknya menolak sekeras-kerasnya. Jangan terjadi padaku apa yang aku tidak suka. Akibatnya jadi apa? Jengkel, marah, dengki, iri, sakit hati, sekerabatnya itu. Nah kalau kita terbiasa untuk itu, dan mohon maaf, ini kita alami tiap hari loh. Adi mau jengkelin aku. Dik, mandi. Dari tadi sudah jalan enggak mandi. Jengkel. Itu tiap hari loh. Aku jengkel. Bukan tiap hari enggak mandi, maksudnya tiap hari terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Kalau saya terbiasa berpikir dan berucap bahwa saya ini jengkel karena Andi enggak mandi, itu kan salah. Karena saya bisa ngomong gini, Dik mandi, di sini nggak ada apa-apa. Dik mandi, di sini nggak ada apa-apa. Terus saya nggak usah ribut-ribut, Andi saya jewer, saya gerujukin air. Di sini nggak ada apa-apa. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi saya nggak, saya milih jengkel. Kemudian saya nyalahkan. Gara-gara Adi loh. Nah ini kan sudah salah. Kita sudah, pola pikir kita sudah salah. Dan itu terjadi setiap kali. Kembali ya, bukan tidak mandi setiap hari, tapi apapun juga itu bisa menjengkelkan kita. Dan kita nganggap, aku ini bener loh, aku ini berhak jengkel. Itu kan goblok toh kita. Karena apa? Kembali, tidak ada yang nyuruh jengkel. Jangan lupa. Kalau kita jengkel, ya salahmu jengkel dewe. Nah, hal-hal ini terjadi dari enternya pikiran tadi. Kognisi, tek, rekognisi, tek, feeling, perasaan, tek, reaksi. Nanti reaksi ini menggulirkan reaksi lain. Makanya sangkara ini jadi buah pikirnya ngelundung terus. Makanya saya ngomong sama Bu Susan, Bu, kadang-kadang saya pikir loh, kalau orang-orang pergi ke psikolog terus ditanya, ada apa? Dia repeat lagi, mengulang lagi. Itu sebenarnya seperti menjadikan ini jadi ini.
Apa enggak gitu ya? Apa itu bener ya gitu? Teknik itu tuh apa bener? Nah, sekarang kalau kita sudah ngerti teori ini, muncul satu pertanyaan. Kalau gitu ada dong cara menghentikan penderitaan. Oh ada. Caranya gimana? Nah ini, The Buddha memberikan satu revolusi berpikir. Jadi kita ini motong di wedana, jangan dibiarkan menghasilkan suka, tidak suka. Nafsu kan ada dua, nafsu suka sama nafsu tidak suka. Tapi wedana harus dibikin menghasilkan kebijaksanaan. Jadi tenang seimbang itu, yang tengah itu, latihan kita itu membuat pikiran tuh cepat kembali, loba. Tenang seimbang, free from craving, free from aversion, tenang seimbang. Kita hantam dengan kebijaksanaan, atau kita ambil kesadaran jalan, atau kesadaran konsentrasi di situ untuk mengamati apa yang terjadi, kewaspadaan ditingkatkan, maka suka ndak suka ini akan pelan-pelan gembos dari sini menjadi ini. Kenapa? Karena kewaspadaan itu menghasilkan lerem, menghasilkan tidak bereaksi, menghasilkan lega, luas, legowo, longgar itu. Sampai situ kelihatannya rada mudeng enggak? Bahwa kita punya jalan untuk tidak menyebabkan kita membuat penderitaan dari sini menjadi penderitaan segini besar. Kita punya jalan untuk membuat penderitaan yang segini besar menjadi digembosin jadi kecil. Sekali lagi, ini cara menerangkan yang berbeda. Berlipat gandanya penderitaan itu karena berlipat gandanya kotoran batin. Jadi kejengkelan segala macam itu sebenarnya kotoran batin. Itu bukan saya jengkel, bukan. Ada kejengkelan di pikiran. Aku nesu loh, aku nesu. Aduh, bukan saya marah. Ada kemarahan di pikiran, karena kemarahan itu kotoran batin, itu bukan satu label terhadap aku ini cuman nama rupa, aku ini cuman batin dan materi ya. Maka kembali, kalau kita tadi lihat dari pencerapan menuju perasaan kan gitu ya tadi ya, betul? Masih ingat? Nah, apa nah? Tidak bagus, ya toh? Nah, rasanya gimana nah? Tidak menyenangkan. Kan terus sangkara menjadi apa? Tidak suka. Lama-lama buang cilan. Ya. Sebaliknya, ini apa cilan? Ih, bagus. Terus piye? Pandangi lagi. Ih, menyenangkan. Terus, ayo mati lagi yuk, ayo. Sudah langsung dicaplok oleh loba, caplok oleh dosa. Nah, sangkara ini menyebabkan wedana yang meningkat. Bisa mudah enggak? Jadi, sanya ke wedana ke sangkara, sangkara ke wedana ke sangkara, wedana ke sangkara, sangkara wedana sangkara. Wedana ke sangkara. Begitu sangkara ini sudah mulai main toh, pemikiran buah pikir, aku mau lagi, langsung jebret menimbulkan wedana yang baru. Menyenangkan, tidak menyenangkan. Mudah maksudnya? Nah, tidak menyenangkan. Betul? Begitu sangkara muncul tidak mau,
langsung wedana nyamber dengan tidak menyenangkan. Begitu wedana tidak menyenangkan, sangkara nyamber, emoh. Maka kalau saya tunjukin gini terus, itu Nana lama-lama pergi loh dia. Pertamanya Cilan bo, wis singkir lo Cilan. Karena makin lama makin besar. Oh ini terus. Nanti kalau saya nekat, saya gitukan lagi, itu Nana bisa datang memukul saya loh. Kenapa? Warna mukul lagi, menyenangkan, tidak menyenangkan. Terus gitu, ding 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 ding. Yang tadinya cuman segini, begitu direspon sama wedana sangkara, jadi segini. Dan akhirnya meledak dalam mukul. Terus kita jutaan, kita nggak ngomongan. Terus kita bisa bermusuhan, kita bisa pergi ke pengadilan, penghinaan, apa pelecehan, apa gangguan, apa nama baik, pencemaran nama baik. Itu sebenarnya kayak gitu itu cuma makan nama mau besar. Saya ulang ya. Ini sudah mulai bisa kerasa. Dari Sanya tadi ke Wedana, Wedana dicaplok oleh Sangkara. Begitu Sangkara muncul, langsung diterkam lagi sama Wedana yang baru. Dan ini berubah ya. Aku mau lagi menjadi menyenangkan. Yang tidak mau lagi menjadi tidak menyenangkan. Ini udah makin lama makin besar. Itu harusnya fontnya dibesarin ya. Nanti untuk yang besok lain kali bisa. Ini besarin lagi. Jadi Sangkara Wedana itu bertriliun kali sehingga tiba-tiba kita sudah terbakar. Maka Sang Buddha memberikan satu resep luar biasa, yaitu apa? Wedana ini jangan dibiarkan kontak sama Sangkara. Makanya kembali ke napas. Start again. Lalu kita nggak menimbulkan Sangkara baru karena kesadaran kita, kewaspadaan kita dimunculkan lagi. Kita mengamati napas, hanya mengamati nafas, atau mengamati sensasi, hanya mengamati sensasi tanpa bereaksi dengan suka atau tidak suka. Dan kita lihat betapa hebatnya anicca. Karena begitu anicca-nya muncul tidak kekal, dia juga berubah. Maka yang tadinya bergejolak, jangan heran kena anicca, dia lerem. Tercapailah cita-cita perjuangan manusia, tenang seimbangnya dapat. Nah, salah satu yang harus kita ingat adalah jangan terperangkap dalam sangkara. Artinya apa? Jangan terperangkap dalam alur peristiwa yang diingat kembali dan dimainkan dalam pikiran. Contohnya gimana? Aku yang sebel sama Cik Lani. Masa aku sudah bilang loh, aku tuh gak mau lihat kembang itu. Malah digini-gini kan. Dia ulang lagi. Dan gitu malah ketawa. Nah, ngece coba toh. Itu diulang kembali. Gimana kita bisa membuat yang gede menjadi kecil? Nggak bisa toh. Yang terjadi apa? Yang kecil dijadikan besar toh. Syukurin. Itu sebabnya teknik kenapa kita bisa lepas dari kemarahan dan sebagainya, karena di dalam pikiran terjadi revolusi penggembosan kotoran batin. Saya ulang ya. Kenapa kita bisa bebas dari penderitaan itu? Karena di dalam pikiran terjadi revolusi. Apa itu revolusinya? Penggembosan kotoran batin. Caranya gimana? Kembali ke Wedana, tidak ke Sangkara. Wedana apa? Rasanya. Wedana itu apa? Wedana itu jembatan antara materi dan batin.
begitu kita kembali pada start again, amati nafas yang masuk, nafas yang keluar. Ini sangkara kan tidak kita anggap penting, diacuhin. Emangnya gua pikirin, gua nggak pikirin dulu. Nanti ingat lagi, jelai. Ingat lagi, senyumannya kayak gitu tuh. Pas waktu itu tuh tangannya gini-gini. Pagi pakaiannya sudah nggak berjaji. Jadi kita rebutan untuk kembali ke Wedana. Pada suatu ketika sangkara itu capek juga. Dia kena anicca, dia lenyap pelan-pelan. Maka ingatannya tetap ada. Jangan, aku nggak mau mengingat. Goblok. Nggak bisa, ingatan itu nggak hilang. Tapi sengatnya, gigitannya yang hilang. Jadi suatu ketika Nana ketemu sama saya lagi, sudah ngekek-ngekek. Cilanya yuk ambil bunga di sana yuk. Bunga yang apa? Yang itu loh, yang merah sama kuning. Loh, kamu dulu guna girap-girapan. Oh, sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena sudah menjadi ingatan, bukan lagi menjadi kotoran batin. Jadi kita melihat ini, nah, api yo, bagus Cilan. Saya minta 3 ya. Saya bikin ikebana supaya menyaingi Cilan. Bisa terjadi, bisa. Kenapa? Ketenang seimbangan sekarang menjadi rajanya pikiran. Pikiran kan cuma ada satu raja. Mau tenang seimbang, ya kekacauan hilang. Kalau mau kekacauan, ya tenang seimbang hilang. Maka jangan terperangkap dalam sangkara. Back to nafas. Kembali ke nafas atau kembali pada sensasi. Jangan terperangkap pada ceritanya tuh, jangan terperangkap dalam peristiwanya, karena begitu diulang, wah, yang ini diulang jadi ini. Kita harus bikin ini gede jadi kecil. Maka jangan terperangkap dalam sangkara, kembalilah ke Wedana. Nah, ini cuman ogal-ogalan ya. Saya bikin sendiri. Mengatasi derita karena jengkel, marah, sakit hati. Piye caranya? Nah, ini kebetulan Endang punya aplikasinya. Ini Adi punya kemampuannya untuk membantu saya. Train your mind for mental clarity and emotional stability. Bagaimana cara kita melatih pikiran untuk supaya jernih ya. Sehingga emosi kita juga stabil. Gimana caranya? Jreng-jreng. Nomor 1, itu kita harus sadar bahwa kita ini masuk pusaran duka. Jangan bilang, pokoknya aja nesu ya. Kan ini wajar. Apa ya Adi? Jelek ibu banget kok. Mbok aja nesu. Ayo Ben. Mbok aja nesu, jangan marah. Enggak apa-apa. Biasa. Nah itu dia tuh, apa? Lihat nantang-nantang, ya kayak gitu tuh. Jadi ya gawe aku aja kemberapa tuh ya. Jadi sepertinya kita ini nggak ngerti bahwa saya ini masuk dalam pusaran duka. Saya ini menderita loh. Saya ribut dengan nyalahkan aku begini karena si A si B sampai kembang salah, kursi salah, meja salah, makanan salah, wis mandi salah, apalagi semuanya salah. Nggak sadar bahwa kita ini masuk dalam pusaran duka. Maka sadari, sehingga start again ya. Dan yang nomor 2, kalau kita sudah sadar, jangan ngomong yo Ben tadi, tapi ayo kita berjuang untuk lepas dari duka. Jangan punya hobi menderita, berlama-lama bawa suipan, peti mati yang Cina yang balok utuh itu, itu bawa kemana-mana. Jangan punya hobi kayak gitu. Maka kita harus masuk pada usaha benar. Apa itu? Kalau pas ngerti aku menderita, jangan ribut dengan nyalahkan sana, karena nyalahkan sana nyalahkan sini itu hasilnya dari kecil jadi gede. Nanti kalau sudah meletus kita makin kacau balau. Terus yang ketiga, nah ini kalau kita sudah ngerti kita masuk pusaran, berusahalah supaya kembali tenang seimbang. Caranya gimana? Kita punya 2 pedoman, pegangan gitu ya. Apa itu? Nafas
Apa itu? Sensasi. Begitu kita ngamatin ini, hajar dengan free from craving. Ini otomatis sudah langsung turun. Free from aversion. Karena kita sadar bahwa aku ini reget, aku ini kotor, pikiranku ini kotor, ya. Ayo, bersihkan lagi. Dari mana? Dari loba. Dari mana? Dari dosa. Enggak tak pengerti. Sangkara, enggak tak anggap penting, enggak tak urus, enggak. Jadi otomatis dia seperti orang yang enggak digagas loh. Anak neng dong. Akhirnya dia capek sendiri. Tenang. Pada waktu kondisi kita ini kacau balau, itu kan pikiran itu kan sebenarnya kan tidak dalam posisi tenang tuh. Maka kita cari suasana damai. Bukan malah pergi ke pesta. Itu pikiran makin kacau balau. Getarannya makin tadinya siap untuk meledak lagi. Nah, kalau ada sesuatu yang kita tidak suka, itu kita bisa ngomong bersyukur ya, punya kancah latihan. Aku mau melihat bagaimana responku terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Jadi kita angkat peristiwa itu, kita angkat orang itu, kita angkat barang benda itu untuk menjadi guru kesabaran, melihat aku harus melatih ketenang seimbangan, bukan melatih dengan segera cuek suka, cuek tidak suka, bukan begitu, tapi demikianlah adanya. Ya, cuman kayak gitu. Tenang seimbang, free from craving. Itu kita sendiri harus punya jurus-jurus yang kita jadikan mantra gitu ya. Kita punya guru kesabaran. Jangan jadi orang selalu gitu-gitu. Maunya tuh semuanya baik sesuai dengan mauku. Terus kapan kita ini tahu testingnya? Orang sekolah aja ada ulangan, ada testing. Masa dalam hidup itu kita nggak punya testing? Pasti ada lah. Jangan ngemohi. Maunya semuanya berjalan seperti mauku. Tak mungkin. Ya, karena semuanya itu mesti anicca. Mau itu sedikit, sebentar, kemudian sudah berubah lagi. Berubah. Bahagia berubah. Sedih berubah. Dan jangan bilang aku sedih. Ada kesedihan di hatiku. Ada kejengkelan di pikiranku. Jangan aku sedih, aku jengkel. Karena itu membuat seakan-akan aku tidak berkuasa. Aku sudah dikuasai kejengkelan. Bukan loh, ada kejengkelan di pikiran. Jadi ini kotoran, kita masih bisa membersihkan. Tapi kalau aku jengkel, sepertinya aku sudah tidak berkuasa karena sudah diperangkap masuk penjara. Enggak loh, ini ada kotoran, seperti ada kotoran di meja, ya dilap lah. Seperti itu. Yen guyu ya aja seru-seru. Ayo guyu. Ya guyu. Nah itu gara-gara Pak Sus kemarin saya suruh nyari Pak Aljina Pak. Dipikir Pak Sus semua dari awal sampai akhir. Enggak, cuma bagian aku yang guyu aja. Terus dimasukkan ke situ. Ya Bu, saya utek-utekin. Jadi kita punya caranya gimana? Karena pikiran itu kalau kotor itu sifatnya tegang. Maka kita bisa punya humor. Ini tadi semuanya sudah tegang, begitu ayo guyu. Ya, untuk sekejap kita lupa dengan ketegangan kita dan pada saat itu kita punya back to breathing, back to sensation. Jadi kita harus punya humor, ya. Kalau enggak, itu sulit bagi kita untuk mengurangi ketegangan. Yang ketujuh, memaafkan. Kita kalau memaafkan itu yang lega kita sendiri. Kita membahagiakan diri sendiri pada waktu
tidak. Di mana sang nafsu lenyap, di situ bahagia. Nggak usah lomba. Awang kono sing salah, kono aku minta maaf. Nyak, rasudi. Nah itu berarti kita hobinya menderita. Jadi nggak usah ribut, kita sendiri yang minta maaf. Kenapa? Karena pasti aku ada salahnya. Di matanya dia itu pasti dia bener, aku yang salah. Di mataku, aku bener, dia yang salah. Di matanya kebenaran, ada benernya, ada salahnya. Nomor 8, kita harus banyak berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baiknya itu dibanyakin, kelihatannya pikiran kita ini kekuatan keluhurannya juga tambah. Maka kalau sekarang nih kita dengar Dhamma Desana, kita baca buku-buku Dhamma, kita diskusi ngomong-ngomong, sharing-sharing Dhamma seperti yang kita adakan bersama Bu Susan. Ini kekuatan pikiran itu mengarah pada yang baik. Akibatnya kita nggak gampang kesaut sama sangkara-sangkara yang melipat ganda dari penderitaan kecil menjadi penderitaan besar. Yang nomor 9, kita bisa memberitahu diri kita sendiri. Ya, pasti aku lagi nerima buah karma. Wes, ini kabeh salahku dewe. Begitu kita menerima semuanya itu salah kita sendiri, bukan ributin soalnya si A, si B, si C. Lebih gampang karena sempit ya, masalahnya kecil ya. Kalau enggak kan ngobrol-ngobrol jadi besar, jadi luas, jadi wah dimensinya berkuadrat-kuadrat. Ini aku pas lagi nerima buah karma buruk lah. Ini semua salahku dewe, ya perbaiki. Ini kelihatannya buruk, belum tentulah bisa-bisa jadi baik. Dan yang 10, semangat, semangat. Kita beruntung punya 3 hoki. Semoga di masa Waisak ini kita punya satu tekad untuk ayo dukkha nirodha di setiap hari, tiap momen yang ada dalam kehidupan. Titik-titik yang membuat garis waktu ini. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya